Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salwa Aulia dari kelas 19.6C.37 NIM 1923046. Di sini saya akan mengerjakan laporan URHER proyek sistem informasi inventaris barang atau SIMINBAR. Untuk latar belakang di sini ada kondisi saat ini, masalah yang ditimbulkan, dan solusi. Yang pertama ada pengelolaan inventaris di UTD PSDKU Tegal masih manual menggunakan Excel dan Word. Masalah yang ditimbulkan dapat membuat risiko kehilangan dan ketidakakuratan data. Untuk solusi dari kondisi saat ini dan masalah yang ditimbulkan adalah membangun SIMINBAR atau sistem informasi inventaris barang berbasis web. Untuk rumusan masalah, di sini ada 4. Yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi inventaris barang berbasis web pada Universitas Teknologi Digital PSDKU Tegal. Bagaimana menerapkan berorientasi object oriented dalam perancangan sistem informasi inventaris barang pada Universitas Teknologi Digital PSDKU Tegal, serta bagaimana menghasilkan laporan inventaris barang secara efektif dan efisien melalui sistem yang terkomputerisasi. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama ada merancang SIMINBAR berbasis web di UTD PSDKU Tegal hingga mempermudah pencatatan, pencarian, pembaruan, dan pelaporan data serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan inventaris. Di sini metodologi penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data, yang kedua ada metode analisis dan perancangan sistem, serta metode pengujian dan pemeliharaan sistem. Untuk metode pengumpulan data, ada observasi pengamatan langsung proses pengelolaan inventaris di UTD PSDKU Tegal. Untuk yang kedua, ada analisis deskriptif serta perancangan Object Oriented Design atau OOD yang menggunakan pemodelan menggunakan UML, use case, activities, sequence, dan class diagram. Serta ada metode pengujian dan pemeliharaan sistem menggunakan pengujian black box testing, dan serta ada pemeliharaan 4 jenis korektif, perbaikan bug atau kesalahan setelah sistem digunakan, hingga preventif, pencegahan kerusakan, backup, update, serta cek keamanan. Untuk analisis sistem berjalan, di sini ada pertama keluaran sistem, masukan sistem, dan proses sistem. Untuk keluaran sistem, laporan inventaris berupa file Excel dibuat setiap ada barang masuk atau rusak. Yang kedua ada masukan sistem, data barang dicatat manual untuk nomor, nama, jumlah, kondisi, ruangan, tanggal, foto, serta keterangan. Lalu ada proses sistem, dokumen yang terlibat pengajuan dan pencatatan, peminjaman, pemeliharaan, serta penghapusan barang. Di sini ada rancangan konseptual use case. 3 aktor utama untuk bagian keuangan adalah kelola data ruang dan barang, proses pengajuan, cetak laporan eksekutif. Untuk ketua prodi, pantau dan cetak laporan verifikasi approval peminjaman barang. Untuk petugas inventaris, kelola peminjaman dan data kerusakan barang. Lihat laporan, fungsi bersama ketiga aktor, login, logout, serta kelola pengajuan barang. Kelas diagram. Kelas-kelas utama dalam sistem, yang pertama ada user. Untuk dia bisa kelola login dan logout barang, pusat sistem, bisa tambah, ubah, hapus, generate kode barang. Ketiga ada jenis barang dan ruangan, kategori dan lokasi barang, peminjaman, kelola data peminjaman barang. Yang kelima ada pengajuan pembelian dan perbaikan, proses pengajuan barang. Yang keenam ada barang rusak, dokumentasi kerusakan barang. Semua kelas saling terhubung membentuk sistem inventaris yang terintegrasi. Activity diagram. Alur utama sistem, petugas data barang, sistem generate kode atau dan simpankan database, tugas input peminjaman, sistem cek ketersediaan. Apabila tersedia, status barang diperbarui jadi dipinjam. Apabila tidak tersedia, sistem tampilkan pesan notifikasi. Petugas bisa isi form pengajuan perbaikan atau pembelian dengan sistem simpan data. Admin dapat verifikasi pengajuan. Apabila disetujui, status diperbaharui menjadi disetujui. Apabila ditolak, status diperbaharui menjadi ditolak. Petugas dapat rekap laporan, sistem generate, dan admin cetak atau ekspor PDF. Lalu untuk sequence diagram,
Yang pertama, untuk pengadaan barang, tugas dapat input pengadaan, simpan ke database, bagian keuangan, proses pembelian. Kaprodi beri keputusan apabila disetujui, status diperbaharui menjadi disetujui, apabila ditolak, status diperbaharui menjadi ditolak. Untuk peminjaman barang, petugas input kode barang, sistem cek status. Apabila tersedia, maka akan sistem transaksi dan lalu konfirmasi berhasil. Apabila tidak tersedia, peminjaman dibatalkan. Lalu untuk input barang, petugas isi form, sistem generate kode otomatis, simpan ke database, lalu tampil pesan berhasil. Terima kasih untuk presentasinya. Lalu di sini saya akan mendemokan web yang telah saya buat. Di sini ada pertama login Siminbar untuk admin, username admin, lalu passwordnya 123456. Nah, di sini dashboardnya ada selamat datang administrator, total barang, sedang dipinjam, barang rusak, atau pengajuan pending. Pinjaman terbarunya ada nomor, nama peminjam, barang, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta status. Lalu di sini ada data barang. Data barangnya ada kode, nama barang, kategori, ruangan, jumlah, kondisi, dan aksi. Lalu di sini ada data ruangan, kodenya, nama ruangan, lokasi, jumlah barang, serta aksinya. Lalu di sini ada kategori, untuk nomor kategori, ada nomor, kode, nama kategori, deskripsi, jumlah barang, dan ini edit atau hapus. Di sini ada menu transaksi peminjaman. Ini bisa kita pilih barang, misal buku pemrograman. Di sana terdapat informasi barang, kode barang, ruangan, stok tersedia, serta kondisi. Untuk nama peminjam, misal kita tambahkan bahwa Aulia. Misal tanggal pinjamnya tanggal 21, tanggal kembalinya tanggal biasa seminggu ya. Lalu kita simpan peminjaman. Peminjaman berhasil dicatat. Nah, di sini ada peminjaman aktif ya. Nama peminjam Salwa Aulia. Ini yang baru tadi, buku pemrograman, tanggal pinjamnya 21 Agustus, tanggal kembali 28 Agustus. Statusnya dipinjam dan akan dikembalikan. Ini untuk pengembalian barang, statusnya karena belum telat, jadi di sini tertulisnya tidak ya. Nih untuk pengadaan barang seperti ini. Soal kita sama barangnya AC portable, jumlahnya 2, kategorinya elektronik, lalu untuk ruang administrasi. Perkiraan harga AC di sekitar 4 juta ya. Untuk menambah unit ruangan. Ya, muncul di sini. Harganya ini. Kayaknya saya tadi, tapi ini sudah dicoba yang lain benar. Lalu di sini ada perbaikan barang. Ada nomor, tanggal pengajuan, kode barang, nama barang, ruangan, tingkat rusak, deskripsi, status proses, status kaprodi, pengajuan, dan aksi. Misalkan kita usulkan pengembalian baru, pilih barang, portable. Tadi AC portable. Nah, di sini ada laporan stok. Ada
Yang di sini ada laporan stok, ada nomor, kode barang, nama barang, kategori ruangan, jumlah, kondisi, status. Di sini ada ringkasan stoknya. Ada laporan peminjaman tadi nih. Seperti ini ada nomor, nama peminjam, NIM atau NIP, barang, ruangan, tanggal pinjam, tanggal kembali, serta status. Lalu ada laporan barang rusak. Ada nomor, kode barang, nama barang, ruangan, dan tingkat rusak. Di sini ada pengaturan manajemen user seperti ini. Lalu kita logout, kita akan masuk ke user keuangan. Passwordnya 126. Di sini ada bagian keuangan. Ada cek kondisi barang. Lakukan ada nomor, kode barang, nama barang, ruangan, jumlah, kondisi, serta aksi. Kita ajukan perbaikan. Nah, lalu deskripsi kerusakannya. Tadi Pak AC dia bocor selang, misal estimasi biayanya di 2 juta rupiah. Nah, tadi ada ya. Lalu ada pengajuan pembelian. Seperti ini, ada nomor, tanggal pengajuan, nama barang, jumlah, harga, ruangan, serta pengajuan. Ada laporan stok. Ada nomor, kode barang, nama barang, kategori ruangan, jumlah, kondisi, serta status. Lalu laporan peminjaman. Belum di sini. Terus laporan barang rusak, ada nomor, kode barang, nama barang, ruangan, tingkat rusak tadi. Sanksi portable untuk musola berat, ngaji dosen, ruang administrasi ringan. Lalu kita masuk ke user Prodi. Sama ya, username-nya, passwordnya. Untuk persetujuan pengembalian barang ya, ada nomor, tanggal pengajuan, nama barang, jumlah, perkiraan harga, ruangan, kategori, alasan, serta pengajuan. Misal kita setujui. Lalu persetujuan perbaikan. Ini. Nah, ini bisa perbaikan telah disetujui ya. Lalu ada laporan stok. Stok seperti ini ya. Sini ada laporan peminjaman. Ada yang statusnya masih dipinjam, ada juga yang sudah selesai. Lalu ada laporan barang rusak. Seperti ini. Baik, itu tadi adalah aplikasi sistem informasi inventaris barang untuk sistem informasi manajemen inventaris barang untuk tugas tugas saya. Apabila saya mengucapkan salah kata, mohon dimaafi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.